Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Fadila Gunizal Putri, NIM 2386206013. Saya dari kelas 2B, dosen pengampu Bapak Rizky Ananda, SPD MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan dua materi. Materi pembelajaran yang pertama yaitu karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial budaya, komunikasi, dan transportasi. Materi pembelajaran yang kedua, bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial budaya dan ekonomi masyarakat Indonesia. Indonesia merupakan sebuah negara yang unik. Di antaranya, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki budaya yang beragam. Indonesia dianugerahi alam yang subur dan kaya. Indonesia dilintasi oleh garis khatulistiwa, dan Indonesia merupakan negara maritim terbesar di dunia. Kondisi geografis Indonesia. Secara geografis, Indonesia diapit oleh 2 samudra dan 2 benua. Letak yang strategis ini memberi pengaruh sosial budaya bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Selain itu, kondisi geografis Indonesia adalah kepulauan yang dihubungkan oleh perairan laut. Indonesia sebagai negara maritim. Indonesia dikenal dengan negara maritim, negara yang daerah teritorial lautnya lebih luas daripada daratannya. Negara maritim adalah negara yang menyandang predikat negara kepulauan. Indonesia merupakan negara kemaritiman di mana kondisi Indonesia banyak daerah perairan dibanding daerah daratan. Kondisi inilah yang membentuk budaya Indonesia menjadi budaya yang lebih merujuk pada budaya kemaritiman, yang mana masyarakat lebih banyak berprofesi sebagai nelayan di daerah pesisir pantai. Indonesia sebagai negara agraris. Selain merupakan negara maritim, Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris. Artinya, negara yang salah satu penunjang perekonomiannya adalah sektor pertanian. Indonesia adalah negara agraris yang mempunyai keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang sangat tinggi. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang muncul secara alami yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pengaruh geografis Indonesia terhadap kehidupan ekonomi. Yang pertama, menambah peluang pekerjaan masyarakat Indonesia. Sebagai negara maritim, perairan Indonesia memiliki sumber daya laut yang sangat melimpah, maka diperlukan pihak yang ahli dalam mengelola sumber daya tersebut. Misalnya, seperti nelayan, pekerja sektor wisata, pelayaran, dan lain sebagainya. Yang kedua, sebagai jalur perdagangan dunia. Seperti yang telah disebutkan, Indonesia sebagai negara maritim memiliki letak geografis yang sangat strategis. Perairan Indonesia sering dijadikan jalur perdagangan dunia dari satu negara ke negara lainnya. Yang ketiga, menambah keberagaman budaya Indonesia. Strateginya, perairan Indonesia tentu membuat perairan ini banyak dilalui kapal pedagang internasional yang tidak sekedar lewat tetapi juga singgah. Hal ini tanpa disadari dapat menambah keberagaman budaya dan bahasa di Indonesia karena adanya pencampuran budaya asli dengan pendatang. Yang keempat, pembuatan dan pembangunan sarana transportasi yang memadai. Sebagai negara maritim, yang mana perairan sering dilalui pedagang internasional, tentunya pemerintah Indonesia akan berupaya untuk membuat dan membangun sarana transportasi perairan yang memadai. Contohnya, fasilitas pelabuhan, transportasi laut, dan lain sebagainya. Pengaruh geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial. Yang pertama, terbentuknya pemukiman yang berbeda. Yang kedua, beragamnya mata pencaharian masyarakat. 3. Mudahnya interaksi dengan bangsa lain. 4.
mudahnya komunikasi dengan bangsa lain. 5. Bisa menjalin kerjasama dengan bangsa lain. 6. Bisa mendapatkan banyak ilmu pengetahuan. Dan yang ketujuh, terjadinya perubahan perilaku. Pengaruh geografis Indonesia terhadap kehidupan budaya. Yang pertama, terjadinya akulturasi budaya. 2. Budaya Indonesia makin dikenal di mata dunia. 3. Beragamnya tradisi di Indonesia. 4. Beragamnya jenis makanan. Yang kelima, penambahan gaya bahasa dan kosakata. Pengaruh geografis Indonesia terhadap transportasi. Yang pertama, jenis alat transportasi seperti mobil, sepeda motor, kereta, dan bus. Yang kedua, variasi transportasi, yang mana seperti jalan aspal, jembatan, dan rel kereta. Ketiga, biaya transportasi meningkat. Yang keempat, banyaknya alat transportasi umum. Bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. Yang pertama, interaksi manusia dengan lingkungan alam. Lingkungan alam adalah lingkungan yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Lingkungan alam terdiri dari dua jenis, yaitu lingkungan alam biotik, yang mana meliputi semua makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme seperti virus dan bakteri. Yang kedua, lingkungan alam abiotik, yang meliputi semua benda mati seperti tanah, udara, cairan, iklim, kelembaban, cahaya, dan suara. Salah satu contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam adalah hidup dekat dengan sumber makanannya. Yang kedua, interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Lingkungan sosial itu berhubungan dengan masyarakat serta sistem normal di sekitar individu atau kelompok manusia. Kemudian, memengaruhi tingkah laku mereka dan interaksi antara mereka. Interaksi manusia dengan lingkungan sosial terbagi menjadi beberapa bentuk, yaitu 1. Interaksi antara individu dengan individu. 2. Interaksi antara individu dengan kelompok. 3. Interaksi antara kelompok dengan kelompok lainnya. Yang ketiga, interaksi manusia dengan lingkungan budaya. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita harus beradaptasi dengan berbagai aturan norma, nilai, dan adat istiadat. Di Indonesia sendiri, setiap daerah hampir memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, seseorang harus bisa untuk beradaptasi. Dan yang keempat, interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi ini berhubungan dengan faktor ekonomi seperti kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi. Pengaruh interaksi manusia terhadap pembangunan sosial. Yang pertama, pembentukan identitas sosial. Kedua, penyebaran pengetahuan dan informasi. Ketiga, membentuk keterampilan sosial. 4. Perubahan sosial. Dan yang kelima, konflik dan rekonsiliasi. Pengaruh interaksi manusia terhadap pembangunan budaya. Yang pertama, pembentukan dan penyebaran nilai dan norma budaya. Kedua, pertukaran budaya. Ketiga, adaptasi budaya. 4. Pengaruh dominasi dan akulturasi. 5. Pelestarian budaya dan identitas. Pengaruh interaksi manusia terhadap ekonomi masyarakat Indonesia. Yang pertama, perdagangan dan pertukaran. Yang kedua, investasi. Yang mana investasi ini memperluas akses pasar, mendorong pertumbuhan sektor ekonomi tertentu, dan membantu dalam penciptaan lapangan kerja. Yang ketiga, kewirausahaan dan inovasi. Interaksi manusia memainkan peran penting dalam kewirausahaan dan inovasi di Indonesia melalui interaksi dengan sesama pengusaha, pelanggan, mentor, dan mitra bisnis.
Individu dapat berbagi ide-ide, pengalaman, dan pengetahuan yang dapat mendorong kewirausahaan dan inovasi. Yang keempat, tenaga kerja dan produktivitas. Melalui interaksi antara pencari kerja dan pemberi kerja, terjadi proses penyerapan tenaga kerja dalam berbagai sektor ekonomi. Yang kelima, inklusi keuangan. Dan yang keenam, pembangunan infrastruktur. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata atau penempatan kata yang kurang tepat, saya mohon maaf. Thanks for watching, teman-teman.